Kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 dengan tersangka Rahmat Fitri, mantan Kadisdik Aceh, Muklis, pejabat pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Julfahmi, Jumat 20 September 2024, mulai bergulir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Provinsi Aceh. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Ferry, dalam dakwaannya menyebut terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Alasannya, mereka tidak mengerjakan proyek yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh sesuai kontrak, termasuk mengurangi volume pekerjaan. Perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aceh menyebut perbuatan ketiga tersangka telah menyebabkan kerugian negara sebesar 7,2 miliar lebih. Karena itu, atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu sebabnya penyidik Subdit Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh Senin 5 Agustus 2024 lalu menahan 3 tersangka pengadaan tempat cuci tangan atau wastafel pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di seluruh Aceh yang menelan anggaran 43,7 miliar lebih ini. Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau APBA, khususnya dana refocusing COVID-19. Begitupun Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Komisaris Besar Winardi mengaku tak berhenti sampai di sini. Kata dia, pihaknya juga akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. Menurut Winardi, ada 3 modus operandi yang dilakukan para tersangka untuk memuluskan aksi rasuahnya. Pertama, dengan jual beli dan pemecahan paket untuk menghindar tender. Kedua, item pekerjaan bagian dari kontrak ada yang fiktif. Dan ketiga, pelaksanaan bagian dari item pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Karenanya dalam mengungkap tabir kasus ini, kata Winardi, pihaknya telah memeriksa 337 saksi, baik dari dinas, pihak perusahaan maupun pemilik paket atau pelaksana di lapangan. Selain itu, penyidik juga memeriksa saksi ahli dari LKPP, Politeknik Negeri Luxmawe, dan Kanwil BPKP Aceh, serta mengamankan seluruh dokumen penting, mulai dari pengusulan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, hingga pencairan realisasi keuangan, termasuk menyita barang bukti berupa uang tunai 3,2 miliar lebih. Lantas, siapa calon tersangka baru yang dibidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh seperti yang ditegaskan Kombes Winardi? Sejauh ini memang belum ada keterangan resmi, tapi dari dokumen yang berhasil diperoleh modusaceh.co mengungkap ada nama 4 sekawan, yaitu mantan Gubernur Aceh Nova Iriansah, mantan Sekda Aceh Takallah dan Bustami Hamzah yang juga calon Gubernur Aceh pada Pilgub 2024. Hanya itu, tidak juga. Ada tersebut pula nama Tuku Narasetia, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Kausar, dan Hendra Budian. Keduanya merupakan mantan anggota DPR Aceh yang juga sohib dekat Bustami Hamzah. Termasuk Julfikar alias Om Jol, teman dekat Nova Iriansah. Nah, merekalah yang mengatur paket proyek ini dari hilir hingga hulu. Hanya saja saat ini penyidik Polda Aceh baru menjerat 3 nama tadi. Junaidi SH, penasihat hukum Rahmat Fitri kepada modusaceh.co Jumat siang menilai, berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang perdana Jumat 20 September 2024, terdapat indikasi adanya upaya pemutusan rantai pertanggungjawaban pidana sejak awal. Caranya dengan melokalisir hanya pada 3 terdakwa,
yang hari itu disidangkan. Menanggapi dakwaan JPU terhadap terdakwa Rahmat Fitri dan Mukhlis, Junaidi dari kantor JNZ menyatakan terlalu banyak hal yang harus disampaikan sebagai dalil eksepsi dan keberatan. Namun, mengingat materi eksepsi yang akan diajukan beririsan langsung dengan pokok perkara, maka seluruh keberatan tersebut akan disampaikan berbarengan dengan nota pledoi atau pembelaan nantinya. Ketika ditanya wartawan modusaceh.co apa saja yang menjadi materi keberatan terhadap dakwaan, Junaidi mengungkap, bila ditelisik dakwaan secara mendalam, tergambarkanlah bahwa sejak awal klaim mereka bukanlah orang atau persona yang berwenang dalam hal kebijakan, penganggaran, dana refocusing COVID-19, sehingga salah sasaran bila meminta pertanggungjawaban pidana pada mereka atau error in persona. Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan, berdasarkan dakwaan yang dibacakan DPU juga terdapat indikasi adanya upaya pemutusan rantai pertanggungjawaban pidana sejak awal. Caranya yaitu tadi dengan melokalisir hanya 3 terdakwa yang disidangkan. Menurut Junaidi, merujuk pada surat dakwaan, telah terjadi kerugian negara karena kurangnya volume pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan. Namun, secara faktual, klaim mereka, sebut Junaidi, bukanlah rekanan pelaksana yang melakukan pengurangan volume. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bila pihaknya menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Masih kata Junaidi, sesuai praktik hukum acara, materi eksepsi pihaknya itu beririsan langsung dengan pokok perkara yang akan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian. Karenanya, mereka akan mengajukan keberatan dan bantahan secara bersamaan dalam nota pledoi. Lalu, bagaimana kisah atau perjalanan sidang berikutnya? Sepertinya akan terus menarik, sebab Rabu pekan depan, Majelis Hakim, Ketua Julfikar SH, dan Muhammad Jamil, serta Dedi Herianto akan menghadirkan saksi mahkota, yaitu para terdakwa yang akan bersaksi di awal persidangan. Nah, sidang berikutnya diperkirakan akan seru karena akan terjadi saling buka kartu, termasuk dugaan keterlibatan 4 sekawan, Kausar dan Hendra Budian. Kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.